Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang terlewat? Apakah ketenanganmu sebenarnya selalu ada, tersembunyi di bawah permukaan, dan mereka hanya tidak pernah benar-benar melihatnya? Ketidakhadiran respons emosional darimu memaksa mereka untuk merenung. Keheninganmu berubah menjadi cermin, dan di cermin itu mereka mulai melihat ketidaksabaran mereka sendiri, serta kebiasaan bergantung pada keterbukaanmu untuk memahami situasi dan membenarkan tindakan mereka. Apa yang dulu mereka anggap sebagai keterbukaan kini terasa seperti kerentanan yang pernah dianggap sepele. Inilah pergeseran yang diajarkan stoicisme, penguasaan atas dunia batin sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada orang yang benar-benar bebas tanpa menguasai dirinya sendiri. Dengan memilih untuk tidak lagi menjelaskan, kamu bukan menjadi dingin, kamu menjadi sadar. Kamu memahami bahwa tidak setiap kesalahpahaman membutuhkan energimu, dan tidak setiap kebingungan perlu kamu luruskan. Energi itu kini kamu arahkan ke dalam tempat kejelasan sebenarnya dimulai. Sementara itu, mereka mulai merasakan seperti apa rasanya ketika dunia emosionalmu tidak lagi bisa diakses dengan mudah. Pintu itu masih ada, tetapi pegangannya tidak lagi tersedia. Bukan karena kemarahan, bukan karena dendam, melainkan karena kamu menyadari bahwa kedamaian tidak perlu izin siapapun untuk ada. Batas diam itu berbicara lebih keras daripada pernyataan apapun. Ia menyampaikan satu hal yang jelas. Akses terhadap emosimu adalah sebuah kepercayaan, bukan hak otomatis. Dan saat mereka berdiri di sisi lain batas itu, membandingkan ringan dan tenangnya keheninganmu dengan riuhnya pikiran mereka sendiri, sebuah pemahaman mulai tumbuh. Seseorang yang tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirinya adalah seseorang yang akhirnya belajar untuk sepenuhnya menjadi miliknya sendiri. Nomor 4, hilangnya keunggulan yang dulu mereka miliki. Ada masa ketika mereka merasa aman karena memiliki keunggulan emosional. Bukan karena permainan manipulasi, melainkan karena mereka bisa membaca dirimu dengan mudah. Polamu sudah dikenal, reaksimu konsisten. Jika terjadi konflik, mereka tahu itu tidak akan berlangsung lama. Kamu yang akan lebih dulu menjangkau, menjelaskan, dan mencoba memperbaiki. Saat mereka menjauh, seolah ada hitungan mundur sebelum kamu kembali dengan penjelasan atau permintaan damai. Kepastian itu memberi rasa nyaman. Itu membuat mereka merasa menguasai ritme emosional di antara kalian. Namun kini, sesuatu telah berubah. Versi dirimu yang dulu bergerak dari emosi kini bergerak dengan kesadaran. Disiplin yang tenang, tanpa tergesa, tanpa reaksi berlebihan, telah menghilangkan kepastian yang dulu mereka andalkan. Seseorang yang hidup dengan prinsip stoik tidak bergerak karena dorongan sesaat. Mereka bergerak berdasarkan nilai, bukan kebiasaan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Bersikap toleranlah pada orang lain dan tegaslah pada diri sendiri." Kamu mulai menjalani itu. Keheninganmu bukan strategi, itu cerminan disiplin. Kamu tidak lagi merespons karena takut kehilangan, karena rindu, atau karena kebiasaan lama. Kamu merespons hanya ketika itu selaras dengan kedamaianmu. Penahanan seperti ini mengubah keseimbangan sepenuhnya. Dulu, mereka mendapatkan rasa aman dari kebutuhanmu. Sekarang mereka berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih sulit. Seseorang yang tidak lagi bisa mereka tebak. Ketidakpastian yang lahir dari ketenangan inilah yang paling membingungkan. Di masa lalu, diam berarti konflik. Pesan berarti rekonsiliasi. Emosi mengikuti pola yang bisa mereka baca. Sekarang pola itu hilang, tidak ada siklus, hanya ada ketenangan. Kamu tidak lagi terjebak dalam sebab akibat emosional yang dulu mengatur hubungan. Kamu tidak menunggu sinyal. Kamu tidak bereaksi. Kamu berdiri stabil tanpa bergantung pada respons siapapun. Dan justru ketenangan itulah yang menaikkan taruhannya. Karena kendali sejati dalam hubungan tidak datang dari kata-kata, tetapi dari keteguhan batin. Dulu, mereka merasa nyaman karena kamu bisa diprediksi. Kini, mereka mulai menyadari bahwa prediktabilitas itu sebenarnya adalah bentuk ketergantungan. Keheninganmu menghapus rasa aman semu itu. Ia memaksa mereka melihat bagaimana rasanya ketika kedamaian seseorang tidak lagi berputar di sekitar emosi mereka. Apa yang mereka kira sebagai jarak ternyata adalah pertumbuhan.
Yang kamu berhenti mudah ditebak bukan karena kamu berhenti peduli, tetapi karena kamu mulai menguasai dirimu sendiri. Nomor 5. Rasa ingin tahu berubah menjadi ketegangan. Keheninganmu bukanlah ketiadaan emosi, ia adalah kehadiran kendali. Keheningan itu dipilih dengan sadar, dijaga dengan disiplin, dan berdiri dengan tenang tanpa perlu membuktikan apapun. Justru itulah yang membuat mereka merasa gelisah. Dulu mereka bisa menebak perasaanmu dari nada suara, kecepatan respons, atau sedikit keraguan yang muncul. Sekarang, ketenanganmu tidak lagi memiliki pola yang bisa dibaca. Ia tidak hangat, tidak dingin, hanya stabil. Ketenangan itu mengubah rasa ingin tahu menjadi ketegangan, karena mereka tidak lagi tahu di mana posisi mereka di hidupmu. Apakah kamu sedang damai? Apakah kamu sudah melangkah maju? Atau apakah kamu telah tumbuh menjadi versi dirimu yang tidak lagi mereka kenal? Pertanyaan-pertanyaan itu berbunyi lebih keras daripada pertengkaran manapun yang pernah ada. Mereka mulai memutar ulang percakapan lama di dalam pikiran, mencoba menafsirkan arti keheninganmu. Namun semakin dianalisis, semakin jelas satu hal. Keheninganmu bukan pesan untuk mereka, melainkan komitmen untuk dirimu sendiri. Kamu tidak lagi digerakkan oleh kebutuhan untuk dipahami. Kamu menukar reaksi emosional dengan arah yang jelas. Dan ketenangan yang lahir dari perubahan ini tidak hanya mengubah caramu berbicara, tetapi juga caramu merasa. Perubahan itu terasa, terlihat dari caramu tidak lagi tergesa menjelaskan, dari caramu bergerak tanpa mencari validasi, dari caramu berbicara lebih sedikit namun lebih bermakna. Epictetus pernah berkata, kita diberi 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kamu mulai menjalani itu. Kamu memahami bahwa keheningan bukan tentang menjauh, tetapi tentang selaras. Setiap jeda yang kamu pilih kini memiliki tujuan. Setiap ketidakhadiran membawa makna. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap kebisingan emosi di sekitarmu. Kamu mendengarkan arah batinmu sendiri, dan itulah yang paling mereka rasakan. Bukan jarak, melainkan arah. Bukan dingin, melainkan keyakinan. Keheninganmu membungkus pikiran mereka dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan kata-kata, karena ia memaksa mereka untuk merasakan, bukan sekadar mendengar. Kata-kata dulu memberi rasa nyaman. Keheningan kini menghadirkan refleksi. Dan saat refleksi itu semakin dalam, muncul kesadaran yang menarik sekaligus mengguncang. Kedamaianmu tidak lagi membutuhkan pemahaman siapapun untuk tetap ada. Pergeseran energi ini berbicara tanpa suara. Ini tidak lagi tentang ingin dipahami, tetapi tentang menjadi terpusat. Luangkan sejenak untuk merenung. Apa yang dikomunikasikan keheninganmu ketika kamu berhenti menggunakannya untuk menenangkan orang lain dan mulai menggunakannya untuk meneguhkan dirimu sendiri? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar atau cukup tulis. Keheningan adalah penyelarasan saya. Jika ini terasa selaras dengan perjalananmu, biarkan pesan ini menjadi penegasan bahwa ketenangan yang dipilih dengan sadar selalu berbicara paling jujur. Nomor 5. Rasa ingin tahu berubah menjadi ketegangan. Keheninganmu bukanlah ketiadaan emosi, ia adalah kehadiran kendali. Keheningan itu dipilih dengan sadar, dijaga dengan disiplin, dan berdiri dengan tenang tanpa perlu membuktikan apapun. Justru itulah yang membuat mereka merasa gelisah. Dulu mereka bisa menebak perasaanmu dari nada suara, kecepatan respons, atau sedikit keraguan yang muncul. Sekarang, ketenanganmu tidak lagi memiliki pola yang bisa dibaca. Ia tidak hangat, tidak dingin, hanya stabil. Ketenangan itu mengubah rasa ingin tahu menjadi ketegangan, karena mereka tidak lagi tahu di mana posisi mereka di hidupmu. Apakah kamu sedang damai? Apakah kamu sudah melangkah maju? Atau apakah kamu telah tumbuh menjadi versi dirimu yang tidak lagi mereka kenal? Pertanyaan-pertanyaan itu berbunyi lebih keras daripada pertengkaran manapun yang pernah ada. Mereka mulai memutar ulang percakapan lama di dalam pikiran, mencoba menafsirkan arti keheninganmu. Namun semakin dianalisis, semakin jelas satu hal. Keheninganmu bukan pesan untuk mereka, melainkan komitmen untuk dirimu sendiri. Kamu tidak lagi digerakkan oleh kebutuhan untuk dipahami. Kamu menukar reaksi emosional dengan arah yang jelas. Dan ketenangan yang lahir dari perubahan ini tidak hanya mengubah caramu berbicara,
tetapi juga caramu merasa. Perubahan itu terasa, terlihat dari caramu tidak lagi tergesa menjelaskan, dari caramu bergerak tanpa mencari validasi, dari caramu berbicara lebih sedikit namun lebih bermakna. Epictetus pernah berkata, kita diberi 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Kamu mulai menjalani itu. Kamu memahami bahwa keheningan bukan tentang menjauh, tetapi tentang selaras. Setiap jeda yang kamu pilih kini memiliki tujuan. Setiap ketidakhadiran membawa makna. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap kebisingan emosi di sekitarmu. Kamu mendengarkan arah batinmu sendiri, dan itulah yang paling mereka rasakan. Bukan jarak, melainkan arah. Bukan dingin, melainkan keyakinan. Keheninganmu membungkus pikiran mereka dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan kata-kata, karena ia memaksa mereka untuk merasakan, bukan sekadar mendengar. Kata-kata dulu memberi rasa nyaman, keheningan kini menghadirkan refleksi. Dan saat refleksi itu semakin dalam, muncul kesadaran yang menarik sekaligus mengguncang. Kedamaianmu tidak lagi membutuhkan pemahaman siapapun untuk tetap ada. Pergeseran energi ini berbicara tanpa suara. Ini tidak lagi tentang ingin dipahami, tetapi tentang menjadi terpusat. Luangkan sejenak untuk merenung. Apa yang dikomunikasikan keheninganmu ketika kamu berhenti menggunakannya untuk menenangkan orang lain dan mulai menggunakannya untuk meneguhkan dirimu sendiri? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar atau cukup tulis. Keheningan adalah penyelarasan saya. Jika ini terasa selaras dengan perjalananmu, biarkan pesan ini menjadi penegasan bahwa ketenangan yang dipilih dengan sadar selalu berbicara paling jujur. Nomor 6. Pergeseran gravitasi emosional. Sekarang ada bobot baru dalam hubungan, dan bobot itu bukan lagi milik mereka, melainkan milikmu. Gravitasi emosional yang dulu dengan mudah menarikmu ke arah mereka kini telah berbalik. Dahulu hanya sedikit yang dibutuhkan untuk membuatmu kembali mendekat. Sebuah pesan singkat, sikap ambigu, bahkan diam dari mereka bisa membuatmu condong ke depan, mencari kejelasan, kepastian, atau makna tersembunyi. Kamu hadir secara emosional, tetapi juga mudah terpengaruh. Perhatianmu mengikuti suasana hati mereka. Energi dan kestabilanmu tanpa sadar menyesuaikan diri dengan respons mereka. Saat itu kamu tidak menyadarinya, tetapi pusat gravitasimu berada di luar dirimu sendiri. Kini, sesuatu yang mendasar telah berubah. Kamu tidak lagi mengorbit energi siapapun. Kamu telah mengambil kembali pusatmu. Reaksimu melambat. Dorongan untuk segera merespons menghilang. Di tempat yang dulu dipenuhi tarikan emosional, kini ada keteguhan. Bukan yang dipaksakan, bukan dramatis, tetapi alami. Kamu bertindak dari niat, bukan impuls. Dan perubahan batin ini mengubah segalanya, bahkan tanpa satu kata pun diucapkan. Inilah pergeseran yang benar-benar mengubah dinamika. Mereka bisa merasakannya lewat hilangnya sinyal-sinyal lama, lewat caramu yang tidak lagi condong secara emosional, lewat kehadiranmu yang kini terasa tenang dan terkumpul, bukan reaktif. Ada keyakinan baru dalam caramu membawa diri, ketenangan yang tidak mencari pengakuan dari luar. Kedamaianmu tidak lagi terasa rapuh atau bisa ditawar, ia terasa kokoh dan berakar. Mereka mulai menyadari sesuatu yang membuat tidak nyaman. Mereka bukan lagi kompas emosionalmu. Kamulah yang kini memegang arah. Dan kesadaran itu mengguncang, bukan karena kehilangan kendali, tetapi karena mereka berhadapan dengan versi dirimu yang belum pernah mereka kenal. Seseorang yang stabil, tidak mudah terpengaruh oleh naik turunnya emosi. Marcus Aurelius pernah menulis, "Berdirilah tegak, bukan karena disanggah." Kalimat itu menggambarkan posisimu sekarang. Kamu tidak lagi meminjam kestabilan dari perhatian, validasi, atau hasil tertentu. Kamu memahami bahwa kekuatan sejati bukan soal berpegang lebih erat, melainkan tentang mampu berdiri tanpa harus berpegangan. Keheninganmu bukan pasif, bukan menghindar, dan bukan ragu-ragu. Ia adalah sikap, ia adalah penyelarasan. Ia menunjukkan penghormatan pada diri sendiri dengan lebih jelas daripada penjelasan apapun. Dengan memilih untuk tidak terbawa gelombang emosi, kamu telah berlabuh pada sesuatu yang lebih dalam daripada reaksi sesaat. Dan ketenangan itu membawa kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan penolakan,
bukan hukuman. Ini adalah jarak yang dijaga dengan martabat. Setiap kali mereka mencoba menjangkau versi lamamu, yang dulu cepat merespon, yang mudah menyesuaikan diri, yang selalu mencari penyelesaian emosional, mereka tidak menemukan apapun untuk digenggam. Bukan karena kamu bersembunyi, tetapi karena versi itu sudah tidak ada lagi. Tanah emosional yang dulu mereka pijak telah menghilang, bukan karena kebencian, melainkan karena pertumbuhan. Kamu tidak mendorong siapapun menjauh, kamu bangkit ke atas. Kini, keheninganmu bukan hanya menciptakan ruang, ia mendefinisikannya. Ia menetapkan batas tanpa perlu diumumkan. Ia mengingatkan bahwa kamu tidak lagi berdiri karena ditopang perhatian, kasih sayang, atau persetujuan. Kamu berdiri karena pilihan, bukan ketergantungan. Dan dalam keheningan itu, kamu mendekati inti dari ajaran Stoik. Kedamaian yang tidak dipinjam, tidak dinegosiasikan, dan tidak diberikan, melainkan dibangun dari dalam. Nomor 7, ketakutan yang disamarkan sebagai kesabaran. Mereka terus mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka hanya menunggu waktu yang tepat, hari yang tepat, suasana yang tepat, tanda yang tepat, saat yang aman untuk menghubungimu kembali.